Mogok lagi, baru mau keluar rumah, baru pengen jalan-jalan. Aduh, gimana ya? Pusi gua kotor apa ya? Mogok lagi, gara-gara apa ya? Apa gara-gara kemarin spion baru gue copotin ya? Oh, gua tahu nih, ini kurang kenceng nih. Coba gue cek businya dulu deh. Cowok. Apaan sih lu ganggu? Radit. Mau kemana lu? Kenapa sih ini? Pengen jalan-jalan, ini busi gua kotor ternyata. Lu mau kemana sih? Ini gue pengen datang tasakuran teman gua. Gue pengen naik motor, tiba-tiba baru keluar rumah tuh, tiba-tiba mogok. Terus ini lagi ngapain? Ini gue bersihin busi biar nggak hitam. Memang lo, emang gua, sama kita. Lo pengennya kalau jalan-jalan ke tempat-tempat yang mahal, nggak punya duit gua. Ya patah dong, jangan dong. Bagian juga gue liat-liat, itu muka lo kenapa ketekuk begitu sih? Ada apaan sih? Gini ya, lu udah berdoa, Udah. udah minta sama Allah, Udah. lu udah coba ikhtiar belum? Udah. Beneran? Gini ya, menurut gua, lo tuh dengan cara kayak gini tuh bukan berarti lo akan jadi nggak percaya sama Allah. Kalau lo udah berdoa, lo udah berikhtiar, selanjutnya yang harus lo lakukan adalah lo bersabar dan terus berikhtiar. Insya Allah nanti ketemu jodohnya. Bener ya. Kalau lo masih nggak percaya, kita dengerin bareng-bareng. Ada satu kajian dari Ustadz Fahmi. Di mana? Gimana? Oke, di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jendela Islam TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah permintaan kita kepada Yang Maha Kuasa. Doa itu dari yang lemah kepada yang kuat. Itulah doa. Kalau dari yang kuat kepada yang lemah, itu bukan doa namanya. Itu adalah perintah. Maka kita sebagai hamba Allah yang lemah, tentu saja selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu ingin menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Maka doa dan ibadah ini adalah dia merupakan satu paket. Maka itu Nabi SAW mengatakan ad-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah inti daripada ibadah. Maka itu ada perintah di dalam Al-Quran mengatakan ud'uni astajib lakum. Ya, mintalah kamu kepada Allah, kepada aku. Astajib lakum, niscaya aku pasti akan kabulkan, akan penuhi apa keinginan kamu itu. Subhanallah. Tetapi tidak semua doa itu kemudian otomatis langsung dijawab, dibayar kontan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada syarat dan ketentuan yang berlaku, ya, sahabat Jendela Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam doa ini kita harus mengetahui adab-adabnya. Adab dalam berdoa itu merupakan bagian dari usaha ikhtiar kita untuk terkabulnya doa kita. Kalau bahasa gaul anak mudanya adalah trik-trik meminta, ya, trik-trik merayu Allah. Bagaimana supaya rayuan kita, doa kita, permohonan kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Penuhi adab-adabnya. Ya, bagaimana? Satu, kita banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak memuji Allah dengan mengucapkan apa? Memulai doa itu dengan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu satu. Yang kedua, bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Karena solawat inilah yang akan menjadi apa? Ya, menjadi kunci sebagaimana hamdalah. Ya, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah, kemudian bersolawat pada Nabi itu menjadi alat supaya doa kita ini naik, ya, lebih cepat menuju, ya, Allah Subhanahu wa taala. Ya, sahabat Jendela Islam yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, kita memohon kepada Allah itu dengan apa? Tadarru, dengan merendahkan hati kita. Ya, nggak boleh sombong. Yang keempat, kita harus berdoa kepada Allah dengan apa? Dengan penuh keyakinan. Ya, Nabi SAW mengatakan, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah.
Berdoalah, mintalah kamu kepada Allah, dan dalam keadaan kamu betul-betul yakin doamu itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga doa yang tidak terkabul. Kenapa? Karena ada perilaku kita yang bermaksiat. Perilaku kita makan, mengkonsumsi makanan, minuman yang haram. Kita mendapatkan nafkah, ya, mencari harta, mencari uang yang bersumber dari sumber yang haram. Kemudian masuk menjadi makanan kita konsumsi, jadi pakaian kita pakai, ya, jadi rumah yang kita tempati. Nah, maka itu kita harus bersihkan harta kita. Jangan lupa kita bersihkan harta dengan apa? Dengan memperbanyak sedekah, dengan menunaikan zakat pada waktunya, ya, setiap tahun yang sudah memenuhi syarat ketentuan untuk mengeluarkan zakat malnya. Insya Allah dengan kita melakukan hal-hal ini, doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak di dunia, doa itu dikabulkan oleh Allah secara langsung ataupun ditunda sebentar, ya, maka doa itu akan kita dapatkan nanti di yaumil hisab, di yaumil kiamah. Seperti apa? 2 gunung yang besar, itu pahala buat seorang hamba yang dahulu ketika di dunia permohonannya belum diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah memandang belum waktunya atau tidak maslahat untuk hamba itu, sehingga tidak diwujudkan ketika dia hidup di dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adem ya dengernya ya. Aduh, terus gue pengen penasaran deh. Sebenarnya si Iwan yang lo doakan selama ini kayak gimana sih fotonya? Coba gue lihat. Ya, kan namanya lo berdoa, gue doain. Semoga doanya 2 orang kan lebih dikabulkan kan. So tau lo. Kata di sosmed. Ntar lo bentar. Nah, coba gue lihat. Mana ya? Nih. Ini aja ya. Tuh. Lah, ini mah selebgram dari Uzbekistan, lu ngapain ngedoain dia? Mau sampai kapan? Mau susah ini untuk dikabulin. Dewi nggak akan bisa. Makanya kalau kayak gini-gini lo lihat apakah dia orang yang dekat, orang yang jauh. Kalau ini mah kenal juga enggak. Ya kan kita nggak ada yang tahu. Rezeki dari Allah. Yaudah deh, gimana kalau supaya lo bisa kenal, gua anter lo naik Vespa, kita pergi ke Uzbekistan. Gimana? Asik jadi ke Uzbekistan ini mah. Ayo jadi. Ayo kita jalan. Gue naik beneran. Lo tapi kuat ya sampai Uzbekistan ya? Oke, dadah dulu. Dadah. Ustaz, kami pergi dulu ya. Dadah. Ustaz. Gas. Wah, ini beneran ya.